Forkopimcam Boyolali yang akan disampaikan Bapak Kapolsek Boyolali. Kepada yang terhormat Bapak Kapolsek disilakan. Nabi Muhammad. Monggo Bapak Kapolsek, Bapak Tarmaji. Beliau ini juga seorang santri luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Anang Musim, Kepala Pondok Pesantren Al-Fatahiyah. Kamu tentu aku selalu dipatak. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, panjenengan semua bisa sampai di sini, bisa bertemu, bisa juga masih menghirup napas yang segar di pondok pesantren ini. Salawat dan salam kami sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya bisa kita petik nanti di yaumul kiamat. Bapak Ibu sekalian, permohonan maaf dari Bapak Camat yang hari ini beliau ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Juga dari Bapak dan Ramil ada kegiatan di Kodim, beliau masih piket hari ini. Oke. Gusana ngapunten cinta omongnya opo kok bingung bakal posek dipadak terus ngeten iki. Alhamdulillah pondok pesantren Al-Fatahiyah luar biasa. Nggih, saya cerita masa kecil saya juga di sini Bapak Ibu. Nggih. Ciblon di sini itu hal biasa. Di tanah ini memang dulunya tempat segala macam. Bahkan ini mohon maaf ya, sama Gus Nanang disulap sedemikian rupa. Dulunya tempat ini segala macam ada. Jagonya jaranan, bahkan jaranan ini kalau tidak di sini tidak jadi, bukan jaranan yang istimewa di sini, tempatnya di sini di pondok ini. Termasuk juga ini mohon maaf, ini karena dulu saya di sini sekitar tahun 70 sekian ini, ya di sini nih, ya setiap mencari Mbah Bayan, namanya Mbah Bayan, Mbah Kang itu nyarinya di tempatnya sini nih. Dulunya rumahnya Imas ngadep ke selatan, kalau nggak salah. Balulah masa kecil kita dulu. Menghadapnya ke sana, ngumpulnya para perangkat desa dulu. Pak Kang itu, Pak Bayan, Pak Ucen, bahkan nyari tanda tangan pun tempatnya di sini. Apa yang dikerjakan beliau, mohon maaf, nggak usah disebutkan. Bapak Ibu sekalian, tadi wisudawan wisudawati saya dengar sampai di luar Jawa, bahkan ada yang di Bengkulu, ada Sulawesi, ada yang Lampung dan sebagainya. Monggo, ilmu yang ada di sini kalau memang kembali dibawa ke Lampung, dibawa ke Sumatera, inilah ya didikan yang luar biasa. Dulu anak saya awal ngaji di sini juga sedikit demi sedikit, ikutnya cuma sore aja, tapi saya coba ngantar ke sini belum sebesar ini. Anak saya walaupun saya polisi, tapi anak saya kedua-duanya lulusan pondok semuanya. Alhamdulillah. Yang pertama anak saya dulu
SD-nya betul di SD Ganti sini, SMP-nya SMP 1, pondoknya di Amanatul Rumah Pacet punyanya Yai Asep Saifuddin nggih. Beliau waktu itu tangan kanannya Bu Khofifah kalau nggak salah. Oke. Kemudian sekarang anak saya yang pertama sudah di Jakarta sebagai konsultan pajak. Yang kedua, alhamdulillah SD-nya juga SD umum, SMP-nya di Darul Hikmah di Tawangsari. Ngajinya awalnya juga di sini dengan Gus Nanang juga. Oke, ngajinya di sini, SMP-nya di Darul Hikmah 3 tahun, lanjut MA-nya juga di Amanatul Rumah. Tetap semuanya anak saya adalah lulusan Amanatul Rumah Pacet Mojokerto. Oke. Alhamdulillah yang kedua semester 4 di UIN Malang dengan prestasi alhamdulillah yang lumayan. Oke. Bapak Ibu sekalian, panjenengan yang dibawa ke luar Jawa tidak usah kecil hati. Oke. Saya juga pernah di luar Jawa. Oke, tahun 89 sampai tahun 2001 saya berada di Kalimantan Selatan. Di sana saya sempat ikut ngaji dengan Haji Jai yang ada di Martapura. Alhamdulillah sampai ke wafatnya beliau, saya yang mau berangkat tugas, suatu misal satu kompi itu jumlahnya sekitar 100 sampai 120 orang, mau berangkat operasi ke waktu itu ke Aceh tahun 93. Oke. Tahun 93 itu berangkat 110 orang dari Kalimantan mau ke Aceh. Jadi sama beliau dibilangi, ayo ke rumah semuanya, langsung ke pondok ke Martapura sana. Tidak peduli yang namanya waktu itu pasukan, tidak peduli itu orang Bali, orang atau Batak, yang jelas itu sudah non Islam. Datanglah ke beliau ke sana, semuanya tanpa kecuali dimandii satu persatu. Ya, sama beliau itu dimandii satu persatu. Alhamdulillah sampai pulang tidak ada yang gugur, tidak ada yang berkurang satupun. Okay. Dan lagi istimewanya beliau, ini saya cerita Haji Jai. Nggih, Gus Nanang ngapunten. Beliau itu khotbah di suatu tempat. Detik ini ada di Al-Fatahiyah. Satu lagi mungkin di Mangunsari bisa Gus. Beliau itu bisa berbagi dua. Luar biasa beliau itu. Ya, orang tidak percaya dibilang loh Haji Jai ada di Mangunsari. Enggak, Haji Jai ada di Al-Fatahiyah. Itu dibuktikan kedua-duanya benar. Bahkan yang disampaikan khotbahnya juga lain. Yang pertama itu, yang kedua pada saat itu saya ngomong dengan sopir beliau, sopirnya Haji Jai itu. Ya, sopirnya beliau mau berangkat dari Martapura ke Plehari dari Martapura Plehari itu sekitar 30 kilo antara sini sampai ke Kediri. Pada itu lewatnya hutan, belum ada perumahan yang bagus seperti sekarang. Sesampainya di sana selamat-selamat aja nggak apa-apa. Begitu pulang di tengah jalan kehabisan bensin. Macet, ini mobil macet. Tolek sana, tolek sini, tidak ada yang jual bensin di mana, tidak ada. Ini beliau ngomong, tadi bawa curigen enggak? Bawa sih. Coba cari musola yang ada sumurnya. Ya, diambillah curigen itu, diisi air, dimasukkan.
kemudian dimasukkan lagi ke tempatnya bensinnya mobil itu tadi. Ya, istimewanya beliau itu mobil di starter dis jalan lagi. Istimewa luar biasa. Saya enggak cerita bohong, enggak, ini kenyataan. Betul beliau dan sopirnya tuh bilang sama memang seperti itu. Ya, tapi begitu sampai di pondoknya di Martapura itu harus dikuras habis karena sudah sampai di Martapura bukan berbentuk bensin lagi, sudah berbentuk air itu tadi. Itu istimewanya beliau. Oke. Pengalaman saya yang ada di Kalimantan seperti itu. Mungkin monggo anak-anakku santri Al-Fatahiyah yang sudah diwisuda mungkin nanti kembali ke kampung halaman, yang ke Lampung, yang mungkin yang ke Bengkulu dan sebagainya, tolong bawa nama baik ini pondok. Yang kurang baik mungkin sampai di sini dibully oleh kawan-kawanmu, tidak usah dibawa ke sana. Saya tahu kemarin ada laporan ke Polsek, katanya ada yang satu dibully dan sebagainya. Ternyata wartawan yang datang ke ruangan saya, ya, wartawan datang ke saya.